Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam menghadapi uji kompetensi dan dalam menjalani uji kompetensi nanti dimudahkan, dilancarkan, tidak ada hambatan, dan mendapat nilai lulus uji kompetensi semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Soal nomor 1, kita mulai. Apa lead in-nya? Kebutuhan cairan. Kalau nanya kebutuhan cairan, soalnya soal anak. Kalau soal anak ini ya, pasti balita. Oke. Oke, usia 4 tahun. Langsung lihat ini. BB. Oke. Rumusnya gimana? Ini kan antara 10 sampai 20 enggak? Betul? Oke. Kalau berat badannya kurang dari, saya ulang. Berat badannya kurang dari sama dengan 10, maka cukup dikalikan 100 berat badannya. Contoh berat badannya 10, berarti berapa kebutuhan cairannya? 1000. Kalau berat badannya antara 10 sampai 20, dalam hal ini berarti 11 sampai 20. Oke. Berarti rumusnya adalah 1000 ditambah berat badannya berapa? 16 dikurang 10 dikalikan dengan 50. Oke. Berarti 16 kurang 10 berapa? 6. Kali 50 berapa? 300. 6 kali 50, 300. 300 tambah 1000 jadi 1300. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Silahkan tanyakan. Ayo, malu bertanya sesat di jalan nanti. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kalau berat badannya di atas 20, maka rumusnya adalah gimana? 1500 ditambah berat badan dikurang 20. Salah. Iya benar. Dikurang 20 dikali 20. Sret. Bisa dipahami? Kita lanjut. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Apakah pengkajian tambahan utama? Yang ditanya adalah pengkajian. Usia 3 tahun dibawa ke puskesmas, BAB cair, berarti diare, konjungtiva pucat, mata cekung, membran mukosa kering, suhu 37,6. Kondisi dehidrasi, maka yang dilihat adalah cubitan kulit perut. Ini. Turgor kulit. Ini kemarin saya lupa menjelaskan, turgor kulit dengan cubitan kulit perut, kalau dia lebih dari 2 detik, berarti sangat lambat. Oke, turgor kulitnya kalau lebih dari 2 detik, sangat lambat. Sangat lambat. Oke. Tapi kalau masih kelihatan kulitnya, kerutan kulitnya, maka lambat. Oke.
Jadi perhatikan di datanya, apakah dehidrasinya, apakah cubitan kulit perutnya itu sangat lambat atau lambat? Beda ya, sangat lambat dan lambat. Kalau sangat lambat berarti dehidrasi berat. Kalau dibilangnya lambat berarti dehidrasi ringan. Kalau ditanya terkait kategori dehidrasi. Bisa dipahami? Saya ulang. Kalau cubitan kulit perutnya kembalinya lebih dari 2 detik, maka kategorinya sangat lambat. Maka masuk dehidrasi berat. Oke? Dan penurunan kesadaran ya. Kalau masih bisa terlihat berarti lambat. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Oke, turgor kulit jawabannya. Nomor 3, masalah keperawatan utama, MK utama, 3 tahun. Ke IGD, demam tinggi, disertai kejang, tapi di rumah. Saat ini tidak kejang. Hati-hati bahasanya ya. Kalau bahasanya saat ini masih kejang, maka masalah keperawatannya adalah ini. Bisa dipahami? Kalau bahasanya di vignette-nya dibilang saat ini masih kejang, kalau ini kan saat ini tidak kejang. Tapi kalau bahasanya saat ini masih kejang, maka masalah keperawatannya risiko cedera. Kalau ditanya tindakannya, di vignette-nya dibilang saat ini kejang, maka jawabannya adalah kolaborasi diazepam atau kolaborasi antikonvulsan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya miringkan. Nah, karena di sini dibilang saat ini sudah tidak kejang, yang jadi masalah adalah ini datanya data tunggal, maka masalah keperawatannya adalah hipertermi. Pintar. Tindakannya adalah kolaborasi antipiretik. Evaluasinya adalah suhu menurun. Bisa dipahami? Bisa ya guys? Mudah sekali ya? Mudah. Mari selanjutnya. Apakah kriteria evaluasi? Oke. Yang ditanya kriteria evaluasi. Jadi harus tahu masalah keperawatan. Balita umur 4 tahun di ruang anak kejang demam. Tampak lemah, tidak nafsu makan, mukosa bibir kering, suhu saja kan? Berarti masalah keperawatannya hipertermi. Maka evaluasinya suhu tubuh membaik. Pak, kenapa tidak cairan Pak, membran mukosa? Ada nggak daftar dibilangnya turgor kulit? Tidak ada ya. Jangan ambil cairan kalau data mayornya turgor kulitnya tidak ada. Bisa dipahami? Bisa. Kalau nafsu makan membaik, anoreksia tadi nggak pernah muncul, perasaan lemah enggak, tingkat pengetahuan juga enggak. Oke, nomor 5. Bisa dipahami sampai sana? Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Siap. Siap-siap habis ini kita ke maternitas ya. Oke. Maternitas sudah belum? Sudah, Pak. Oh. Sudah, Pak. Habis maternitas apa ya? Sebentar. KGD. Habis maternitas kita KGD. Oke. KGD habis anak. Lanjut. Apakah topik penyuluhan yang tepat? Kita lihat 4 tahun di ruang anak kejang demam. Suhunya oke normal ya. Direncanakan pulang. Mengatakan ini pengalaman pertama kejang demam. Khawatir kalau kejang demam terjadi lagi di rumah. Maka topik penkesnya adalah penanganan